Melihat balapan di Australia, ini bisa menjadi pertanda nih. Kalau Raul Fernandez saja bisa memenangi balapan, bagaimana jika BCC tanpa double long lap penalti? Dan pertarungan seperti apa yang akan terjadi dengan Marc Marquez? Apakah akan tetap kalah atau bisa membuatnya kewalahan? Namun, yang menjadi sorotan adalah GP24 yang gacor banget lewat Alex Marquez biasanya, kini nampak seperti kehilangan tenaga. Ini menjadi tanda-tanda Ducati mulai tak sekuat biasanya. Dan lebih dalam lagi, tanpa Marc Marquez, nampaknya GP25 menjadi motor yang tak konsisten di rider lain. Apakah kini Ducati hanya cocok untuk Marc Marquez saja? Seperti halnya ketika di Honda. Dan juga ada KTM yang selalu menantang tapi tak pernah menjuarai seri. Sudah mentokkah? Kita bahas. Raul Fernandez mencatatkan tonggak besar dalam karirnya setelah meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP pada Grand Prix Australia di Phillip Island. Pembalap Trackhouse Racing ini tampil luar biasa dan memberikan Aprilia hadiah spesial berupa kemenangan Grand Prix ke-300 sepanjang sejarah mereka. Bagi Fernandez sendiri, kemenangan ini juga menjadi yang pertama sejak kesuksesannya di Moto2 pada Valencia 2021. Saya masih tidak percaya, sulit membayangkan kami bisa menang, ujar pembalap asal Spanyol itu dengan penuh emosi, mengenang perjuangan panjang yang akhirnya berbuah manis. Dia menegaskan bahwa hasil ini tidak lepas dari dukungan tim yang solid. Saya memiliki salah satu tim terbaik di dunia. Mereka tidak pernah berhenti percaya kepada saya, bahkan di saat kami mengalami kesulitan. Kemenangan Fernandez ini sekaligus menjadikan pembalap keempat Aprilia yang pernah menjuarai balapan di kelas utama, mengikuti Alex Espargaro, Maverick Vinales, dan Marco Bezzecchi. Menariknya, peluang emas tersebut datang setelah Bezzecchi rekan sesama pembalap Aprilia harus menjalani 2 kali long lap penalti. Fernandez memanfaatkan momentum itu dengan sangat baik, mengambil alih pimpinan lomba dan menjaga jarak aman dengan para rival. Meski keunggulannya sempat terpangkas hingga hanya 1,4 detik di lap terakhir akibat degradasi ban, dia tetap mampu mempertahankan ritme hingga garis finish. Kami awalnya hanya menargetkan podium. Saya sama sekali tidak menyangka bisa menang, ungkapnya. Mengakui bahwa performa Bezzecchi dan De Gia di sesi sprint sempat membuatnya ragu akan peluang kemenangan. Dalam balapan yang diwarnai angin kencang dan kondisi lintasan yang sulit, Fernandez menunjukkan kedewasaan dan keterangan luar biasa. Dia menjelaskan bahwa kunci suksesnya adalah mengelola ban dengan baik serta menjaga fokus hingga akhir balapan. Ketika saya menyalip Pedro dan melihat kecepatan saya seimbang dengan Marco, saya berpikir mungkin ini hari saya. Tapi saya tak boleh membuat kesalahan, katanya. 4 lap terakhir menjadi momen paling menegangkan, di mana dia memilih untuk tetap fokus dan menikmati setiap detiknya tanpa berpikir terlalu jauh. Drama kecil sempat terjadi menjelang finish, ketika visor helmnya lepas dan hampir mengganggu kendalinya. Setelah visor saya lepas, saya sempat kesulitan memegang stang kiri, ujar Fernandez sambil tersenyum mengenang momen itu. Namun, setelah berhasil menguasai situasi, dia menuntaskan balapan dengan emosi yang tak terbendung. Di sektor terakhir, saya mulai menangis di dalam helm. Saya bahagia untuk Trackhouse, untuk keluarga saya, dan terutama untuk Aprilia yang meraih kemenangan Grand Prix ke-300 mereka, ujarnya, menutup dengan rasa bangga dan syukur yang mendalam. Namun, yang lebih gila adalah Bezzecchi. Dengan double long lap penalti, tetap masih bisa podium, bahkan mengalahkan GP24 yang sangat superior musim ini di tangan Alex Marquez, dan kini menjadi nomor 3 klasemen mengalahkan Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi kini resmi menjelma menjadi ancaman nyata bagi Ducati. Di Grand Prix Australia, pembalap pabrikan Aprilia itu membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pelengkap di barisan depan, melainkan kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Dengan motor RSGP yang semakin kompetitif, Bezzecchi mampu menaklukkan GP24 milik Alex Marquez, motor yang dikenal sangat superior di tangan para pembalap Ducati. Padahal Bezzecchi harus menjalani 2 long lap penalti yang biasanya cukup untuk menyingkirkan pembalap dari perebutan podium. Namun dengan ketenangan dan strategi matang, dia mampu menyalip satu persatu lawan hingga finish di posisi ketiga. Hasil itu bukan hanya menunjukkan konsistensinya, tapi juga membuktikan bahwa performa Aprilia kini sudah cukup kuat untuk mengimbangi, bahkan mengalahkan keunggulan Ducati. Keberhasilan Bezzecchi di Phillip Island menandai titik balik dalam rivalitas pabrikan Eropa. Ducati, yang selama ini mendominasi lewat kecepatan mesin dan stabilitas balapan panjang, kini mulai merasakan tekanan dari Aprilia. GP24 yang digunakan Alex Marquez sebenarnya terbukti tangguh di lintasan cepat seperti Phillip Island. Namun Bezzecchi mampu mengatasi keunggulan itu dengan gaya balap agresif dan pengendalian yang presisi.
Dalam kondisi lintasan berangin dan ban yang mulai aus, Bezzecchi tampil luar biasa konsisten. Dia tak hanya bertahan, tapi justru menekan hingga akhir, sesuatu yang jarang bisa dilakukan pembalap non-Ducati di musim ini. Yang menarik, Bezzecchi ini juga menjadi satu-satunya pembalap yang mampu berduel langsung dengan Marc Marquez dalam kondisi setara. Kedua pembalap sama-sama memiliki karakter agresif, cepat beradaptasi, dan berani mengambil risiko di setiap tikungan. Pertarungan keduanya di beberapa seri terakhir memperlihatkan bahwa Bezzecchi sudah berada di level yang sama dengan sang 7 kali juara dunia itu. Di sisi lain, dominasi Ducati kini mulai terancam Aprilia, yang justru memanfaatkan kestabilan teknis dan kedewasaan strategi. Dengan performa luar biasa di Australia, ditambah kemenangan sprint race dan podium utama, Bezzecchi kini mengukuhkan dirinya sebagai pembalap yang paling konsisten di luar kubu Ducati. Dia tidak hanya menjadi simbol kebangkitan Aprilia, tapi juga alarm bahaya bagi para pesaing, terutama Ducati. Jika tren ini terus berlanjut hingga akhir musim, bukan tidak mungkin Marco Bezzecchi akan menjadi figur utama dalam perebutan gelar juara tahun depan. Dalam konteks performa dan mentalitas, dia membuktikan bahwa Aprilia kini benar-benar siap menantang kekaisaran Ducati di puncak MotoGP. Nah, sehubungan dengan itu, hal ini dibuktikan dengan moncernya Di Gia dan terpuruknya Pecco Bagnaia. GP25 nampak seperti motor yang tak konsisten. Di Motegi, Pecco sangat dominan, namun Di Gia di barisan tengah. Sejauh ini, hanya Marc Marquez yang konsisten di depan. Apakah GP25 hanya cocok untuk Marc Marquez, seperti ketika era RC213V? Fabio Di Gia kembali menunjukkan kelasnya di Phillip Island dengan performa luar biasa yang kontras dengan keterpurukan Pecco Bagnaia. Dalam balapan penuh drama itu, Di Gia membawa Ducati GP25 miliknya finish di posisi kedua setelah start dari grid ke-10. Sebuah pencapaian besar yang membuktikan kualitas balapnya. Namun di sisi lain, hasil ini juga membuka tanda tanya besar tentang karakter motor GP25 yang tampak tidak konsisten sepanjang musim. Sebab, dalam beberapa seri terakhir, performa GP25 terlihat naik turun. Di Motegi, Bagnaia begitu dominan sementara Di Gia tenggelam di barisan tengah. Namun di Australia, peran justru berbalik total. Fenomena ini membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah GP25 sebenarnya hanya cocok dengan gaya balap tertentu, khususnya gaya Marc Marquez, yang sejauh ini menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang tampil stabil di semua kondisi. Sementara Pecco dan Di Gia kerap kesulitan menemukan ritme yang konsisten. Marc Marquez hampir selalu berada di barisan depan, terlepas dari cuaca, sirkuit, maupun strategi ban. Perbedaan gaya mengendarai tampaknya memainkan peran penting di sini. Marc Marquez dikenal sangat agresif dengan pengereman ekstrim dan kemampuan mempertahankan kecepatan di tikungan cepat, sesuatu yang tampaknya cocok dengan karakter GP25 yang sangat responsif di area depan. Bagi Di Gia sendiri, hasil di Phillip Island adalah buah dari kerja keras dan adaptasi cepat. Dia mengakui bahwa setelah kualifikasi buruk dan kondisi fisik yang tidak ideal, podium kedua terasa seperti kemenangan. Namun di balik euforia itu, dia juga menyeratkan bahwa GP25 tidak selalu mudah dikendalikan. Di beberapa trek, motor terasa sempurna. Di trek lain, performanya turun drastis tanpa alasan yang jelas. Konsistensi motor ini memang naik turun, ucapnya dengan jujur, menegaskan apa yang sudah banyak diamati oleh para analis. Kondisi ini membuat Ducati, meski tetap unggul dalam kecepatan, terlihat rapuh dalam kestabilan performa antar pembalap. Kontras antara moncernya Di Gia dan terpuruknya Pecco Bagnaia juga memperlihatkan betapa sempitnya batas antara sukses dan gagal dengan GP25. Mesin yang di atas kertas paling canggih di grid itu tampaknya memerlukan sentuhan gaya balap yang sangat spesifik untuk bisa maksimal. Jika tren ini terus berlanjut, Ducati mungkin harus mengevaluasi ulang arah pengembangan mereka. Karena sejauh ini, hanya Marc Marquez yang mampu mengekstrak potensi penuh GP25 secara konsisten. Seolah, motor tersebut benar-benar dibuat untuk dirinya. Dan jika benar demikian, maka pabrikan merah dari Borgo Panigale harus berhati-hati. Bisa jadi, di balik dominasi teknologi mereka, tersimpan persoalan fundamental tentang keseimbangan karakter motor dan adaptabilitas bagi seluruh pembalapnya. Dan jika diabaikan, kemungkinan ke era Honda di tangan Marc Marquez bisa terjadi di pabrikan Ducati. Sedangkan dari penantang yang tak pernah menang, KTM nampak sudah mentok dan terlihat sulit untuk memenangkan kejuaraan seri. Untuk menjadi juara dunia, mungkin masih jauh dari pandangan. Sementara para rival dari Aprilia dan Ducati terus meraih hasil gemilang, KTM justru tampak kehilangan arah. Di Phillip Island, Pedro Acosta sempat memberikan harapan dengan start yang kuat dari posisi kelima hingga menempel Raul Fernandez di posisi kedua. Bahkan terlihat berpotensi naik podium. Namun, performa AC16-nya kembali menurun di paruh kedua balapan. Ban belakang kehilangan cengkraman secara drastis, membuat Acosta disalip oleh Fabio Di Gia dan Marco Bezzecchi menjelang akhir lomba. Hasilnya, pembalap muda Spanyol itu harus puas finish di luar tiga besar. Sebuah gambaran nyata bahwa KTM saat ini sudah mendekati batas kemampuan teknisnya. Acosta sendiri tidak menutupi kekecewaannya. Dia menyebut Phillip Island memang bukan trek ideal bagi KTM, namun tetap sulit menerima kenyataan bahwa manajemen ban yang sudah dilakukan seefisien mungkin tetap tidak memberikan hasil. Sulit memahami mengapa meskipun kami sudah mengatur segalanya dengan baik, grip belakang tetap hilang begitu saja. 4 pembalap dengan gaya berbeda mengalami masalah yang sama, keluhnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan bukan sekedar gaya balap, tapi ada batasan mendasar dalam karakter SC16 yang membuatnya sulit bersaing di sirkuit berkarakter cepat dan teknis. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa KTM, meski terus menunjukkan progres sejak 2 musim terakhir, kini mulai menemui jalan buntu dalam pengembangan. Acosta mengaku frustasi karena upayanya tampil konsisten tidak diimbangi peningkatan performa motor. Saya sudah menemukan konsistensi. Saya tidak banyak melakukan kesalahan, tapi setiap akhir pekan kami menghadapi masalah yang sama, tegasnya. Dia bahkan menyinggung bahwa KTM harus segera melangkah maju jika ingin tetap relevan dalam perebutan podium dan kemenangan. Sejauh ini, meski kerap tampil menjanjikan di awal balapan, KTM selalu sulit menjaga performa hingga garis finish. Dari hasil di Australia, terlihat jelas bahwa KTM masih menjadi penantang yang belum mampu menembus lapisan terdepan MotoGP. Mereka bisa cepat, tapi tidak cukup stabil untuk menang. Pedro Acosta, yang kini tak berada di posisi kelima klasemen, menunjukkan potensi luar biasa sebagai pembalap. Namun, terbatas oleh paket teknis yang belum sempurna. Sementara Ducati dan Aprilia berebut kemenangan di setiap akhir pekan. KTM justru tampak stagnan, mentok di level podium dan jarang benar-benar menjadi ancaman juara seri. Untuk berbicara soal gelar dunia, KTM masih harus bekerja keras. Karena sejauh ini, mimpi menjadi juara masih tampak jauh dari horizon.